Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan kalian menyaksikan video ini. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan Sains dan Teknologi Material. Di video kali ini kita akan membahas tentang logam non-ferrous. Nah, kalau teman-teman semua masih ingat ya, logam secara umum itu diklasifikasikan menjadi dua jenis kan. Ada logam ferrous dan non-ferrous. Nah, apa perbedaan dari masing-masing? Kalau logam ferrous itu dia mengandung besi, sedangkan kalau non-ferrous itu tidak ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya tentang logam ferrous. Nah, kali ini kita akan membahas logam non-ferrousnya. Non-ferrous ini ada banyak ya. Non-ferrous, logam non-ferrous. Jadi logam non-ferrous itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis ya. Ada paduan aluminium, paduan tembaga, paduan magnesium, paduan titanium, kemudian ada logam tahan api, paduan super ya. Nah, super paduan ini terdiri dari Co, Ni, Fe, dan Ni. Kemudian ada logam mulia, ada paduan nikel, dan lain sebagainya ya. Kita bahas yang pertama, paduan aluminium. Nah, aluminium itu karakteristiknya itu mempunyai densitas yang sangat rendah ya. Dibandingkan dengan baja, densitasnya itu sangat jauh sekali. Aluminium itu nilai densitasnya 2,7 gram per cm kubik, sedangkan kalau baja itu densitasnya 7,9. Jauh ya, hampir 3 kali lipatnya ya. Iya. Kemudian aluminium itu juga memiliki nilai konduktivitas termal dan listrik yang sangat tinggi. Kemudian aluminium itu juga resistan terhadap korosinya itu sangat baik ya pada berbagai kondisi, termasuk pada kondisi atmosfer. Berarti saat kita gunakan di rumah, aluminium itu juga memiliki ketahanan korosi yang sangat baik. Kemudian aluminium itu memiliki duktilitas yang tinggi. Nah, karena duktilitasnya tinggi, jadi dia mudah dibentuk. Dibuktikannya dengan aluminium foil. Aluminium foil itu kan cara penjualannya dengan cara digulung. Kenapa dia bisa digulung? Karena sifatnya daktil. Ingat kan ya, sifat material ada yang namanya daktil dan ada yang namanya brittle. Nah, apa bedanya? Kalau daktil itu ulet ya, seperti lilin madu, tanah liat itu kita gampang ya mengubah-ubah bentuknya. Tapi kalau misalkan dia itu sifatnya brittle, contohnya penggaris plastik, kita tarik sedikit saja dia langsung patah ya. Kita bengkokkan sedikit langsung patah. Nah, kemudian aluminium itu memiliki struktur FCC. Apa FCC? FCC itu adalah struktur kristal phase center kubik. Nah, nanti akan kita bahas sedikit ya tentang struktur kristal dari material. Kemudian duktilitas aluminium itu sangat baik dan dapat dipertahankan pada suhu yang sangat rendah. Tapi kekurangannya titik leleh aluminium itu rendah, jadi tidak bisa digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan suhu tinggi. Tapi ini juga cukup tinggi ya. Kalau cuma untuk sekedar panci itu masih bisa lah ya, panci aluminium. Karena titik lelehnya itu di suhu 660 derajat Celcius. Nah, aluminium ini kan memiliki densitas rendah ya. Karena densitasnya rendah, penggunaan aluminium di bidang otomotif ya, di bidang mobil itu dapat menurunkan massa mobil. Nah, apa impact-nya? Jika massa mobil berkurang, maka beban mobil itu juga akan semakin berkurang kan? Nah, hal ini menyebabkan konsumsi bahan bakar dari mobil itu juga mengalami pengurangan. Jadi, pada di antara tahun 1976 dan 1986, penggunaan aluminium dalam industri otomotif itu mampu mengurangkan massa total mobil dari yang awalnya 16%, sebesar 16% ya, dari yang awalnya itu 1.705 kg menjadi 1.438 kg. Nah, penurunan massa ini karena awalnya itu mobil itu dari baja konvensional, sekarang mulai ditambahkan penggunaan aluminiumnya. Jadi penggunaan bajanya itu menurun 29%, yang awalnya itu 941 kilo menjadi 667 kilo. Kemudian
penggunaan aluminiumnya itu ditambah sebanyak 63% dari 39 kilo menjadi 63 kilogram. Kemudian ada juga penambahan penggunaan komposit dan polimer sebanyak 33% ya penambahannya, persentase penambahannya itu dari 74 kilo menjadi 98 kilogram. Nah, pada tahun 1990-an ya, pada tahun 90-an penggunaan aluminium di mobil Amerika itu meningkat lagi. Nah, peningkatannya itu dibandingkan dengan penggunaan awal itu sebanyak 102%. Nah, kemudian kekuatan mekanik dari aluminium ini dapat ditingkatkan dengan teknik pendinginan ya atau cold work ya. Tapi teknik cold work ini bisa menurunkan resistansi korosi dari aluminium. Kalau itu memang pilihan ya, kita mau ngambil yang kekuatan mekaniknya baik atau yang tahan terhadap korosi. Nah, kalau bisa kan dua-duanya ya. Nah, secara umum paduan aluminium itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang cor dan juga ada yang tempa. Sama seperti besi kemarin ya. Ada besi cor dan juga ada besi tempa. Nah, aplikasi umum aluminium itu banyak ya, mulai dari struktur pesawat, kaleng minuman, badan bus, suku cadang otomotif, dan lain-lain ya. Nah, aluminium itu juga bisa dipadukan. Salah satunya itu paduan aluminium dengan logam berdensitas rendah seperti magnesium dan titanium. Nah, paduan ini digunakan sebagai bahan untuk otomotif juga. Nah, ketika digunakan sebagai bahan otomotif, ternyata paduan aluminium dengan Mg atau Ti ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Karakteristik bahan itu apa? Nah, karakteristiknya itu memiliki kekuatan spesifik ya atau specific strength yang baik. Nah, untuk kekuatan tariknya itu lebih rendah daripada baja. Tapi berdasarkan beratnya, bahan paduan ini bisa menopang beban yang lebih besar dibandingkan dengan baja. Jadi kalau walaupun kekuatan tariknya itu tidak sebagus baja, tapi kekuatan untuk menahan beban itu baik ya. Kemudian selanjutnya kan tadi itu paduan antara aluminium dengan logam yang ringan ya. Nah, kalau sekarang itu paduan aluminium dan litium. Nah, untuk paduan aluminium dan litium itu banyak diaplikasikan dalam bidang aircraft ya, dalam bidang penerbangan, aircraft, aerospace ya. Nah, paduan ini memiliki nilai densitas yang rendah. Densitasnya itu antara 2,5 hingga 2,6 gram per cm kubik. Paduan ini memiliki modulus spesifik yang tinggi, kemudian sifat kelelahan dan ketangguhan pada suhu rendah itu juga sangat baik. Tapi kekurangan dari paduan ini itu litium itu bersifat reaktif ya secara kimia. Sehingga teknik pemrosesan itu juga khusus, dia tidak bisa menggunakan teknik yang konvensional. Akibatnya biaya produksinya itu lebih mahal ya untuk jenis paduan ini dibandingkan dengan jenis paduan lainnya. Ini ada beberapa contoh aplikasi aluminium dan paduannya. Banyak ya, mulai dari peralatan masak dalam industri pesawat dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca sendiri ya nanti di slide-nya. Ini masih aplikasi dari paduan aluminium ya. Ini untuk aluminium yang di cast ya, yang dicor, aluminium cor yang dibuat menggunakan perlakuan panas dan ini aplikasi untuk paduan aluminium litium. Aplikasinya itu di penerbangan ya, karena sifat kriogeniknya itu baik, kemudian juga tahan, kekuatan mekaniknya juga baik. Selanjutnya itu ada logam tembaga dan paduannya. Jadi untuk tembaga murni itu sifatnya itu sangat-sangat lunak dan daktil.
Sehingga sulit untuk dibentuk kan. Kalau dia terlalu lunak itu sulit dibentuk. Kenapa? Karena gampang berubah bentuknya. Jadi untuk meningkatkan kekerasannya itu salah satunya itu dengan dilakukan metode dingin. Ketika didinginkan, jadi misalkan kalian punya besi. Besi di suhu lelehnya itu kan lunak. Tapi ketika didinginkan, maka dia lebih keras. Nah, begitu juga dengan tembaga. Tembaga ini jika dipanaskan, dia akan semakin lunak, semakin daktil. Untuk meningkatkan sedikit kekakuannya, perlu dilakukan pendinginan. Sehingga dikerjakan secara dingin, dengan metode dingin atau cold working. Nah, kelebihan dari tembaga itu memiliki ketahanan korosi yang sangat baik termasuk pada keadaan atmosfer, pada air laut, dan juga ketika dipaparkan dengan bahan kimia industri itu ketahanan korosinya itu baik ya. Kemudian sifat mekanik dan ketahanan korosi tembaga itu juga bisa ditingkatkan dengan paduan. Jadi paduan itu konsepnya itu menggabungkan lebih dari satu jenis logam untuk meningkatkan suatu sifatnya. Bisa jadi sifat mekaniknya, ketahanan korosinya, ketahanan panasnya, konduktivitas listriknya dan lain sebagainya ya. Lanjut kemudian untuk paduan tembaga yang pertama itu ada kuningan. Nah, mungkin kalau yang di rumah itu ada mangkuk-mangkuk lama itu biasanya tuh terbuat dari kuningan ya, atau kayak pada pajangan kayak nampan-nampan yang lama itu banyak sekali yang dari kuningan. Nah, kuningan ini adalah paduan dari tembaga dan seng. Kuningan ini struktur kristalnya FCC ya. Sifatnya itu daktil ya, lunak, dan mudah dikerjakan dalam keadaan dingin. Ini masih sama karakteristiknya seperti tembaga. Dia daktil, jadi untuk dibentuk itu harus dilakukan dalam keadaan dingin. Nah, untuk kan tadi kalau untuk paduan tembaga dan seng yang dari 0 sampai 35% itu struktur kristalnya FCC. Tapi kalau kandungan Zn-nya itu lebih tinggi, maka struktur kristalnya menjadi BCC. Nah, karena dia BCC, dia tuh sifatnya lebih keras dan juga lebih kuat. Nah, untuk yang Zn-nya lebih banyak ini yang struktur kristalnya BCC itu dikerjakan dalam hot working. Ini beberapa aplikasi dari kuningan yang sering kita temukan di sehari-hari ya. Ada koin. Ini kalian masih pernah ketemu nggak ya uang koin 500-an yang gambar melati ini? Kayaknya enggak ya, tapi mungkin pernah lihat ya. Nah, kemudian bisa juga sebagai selong apa tabung radiator otomotif, kemudian perhiasan imitasi, sebagai alat musik dan juga sebagai selongsong katrit ya. Ini untuk pistol, untuk senjata. Bisa juga digunakan sebagai di angkatan laut ya untuk naval, kemudian catering brass, koin, radiator otomotif, perhiasan imitasi dan lain sebagainya. Nah, berikutnya paduan tembaga adalah perunggu. Nah, kalau kuningan tadi kan paduan tembaga dan CU ya. Nah, kalau misalkan perunggu itu paduan tembaga dan timah, aluminium, silikon, dan nikel. Ya. Paduan ini itu sifatnya itu lebih kuat daripada dengan kuningan. Tingkat korosinya itu juga lebih tinggi, kekuatan tariknya juga lebih baik. Untuk pengolahannya itu bisa dilakukan dalam hot working ya, perlakuan panas. Kekuatan tariknya itu tinggi ya, nilainya itu sebesar 1400 megapascal. Sifat listrik dan korosinya juga baik, ketahanan korosinya itu baik, ketahanan ausnya itu bisa baik juga jika dilumasi dengan benar. Perunggu ini harganya lebih mahal daripada kuningan. Kenapa? Karena ada penambahan berilium. Berilium yang ditambahkan itu antara 1 hingga 2,5%. Ini beberapa aplikasi perunggu ya. Yang pertama itu untuk bantalan dan basing roda pendaratan pesawat jet ya. Bentuknya ya seperti ini, dia di bagian yang sekitar sini ya.
kemudian bisa juga untuk atau untuk peralatan-peralatan operasi atau peralatan untuk perawatan gigi. Ini beberapa aplikasi tembaga dan paduannya. Silahkan bisa kalian cek, baca nanti di slide ya. Kemudian berikutnya itu ada paduan magnesium. Magnesium itu salah satu sifat yang paling unggul itu adalah kerapatannya. Kerapatannya itu adalah 1,7 gram per centimeter kubik. Jadi di antara semua jenis logam, magnesium itu adalah logam dengan densitas yang paling rendah dari banding logam yang lainnya ya. Karena densitasnya rendah, maka magnesium ini digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan beban ringan ya, bobot ringan. Misalkan pada komponen pesawat. Untuk struktur kristalnya itu HCP ya, hexagonal closed page. Nah, sifatnya itu relatif lunak, modulus elastisitasnya itu rendah. Nah, pada suhu kamar ya, pada suhu ruang, magnesium dan paduan ini sulit untuk dibentuk. Kenapa? Karena dia lunak ya. Jadi fabrikasinya itu harus dilakukan dengan pengecoran atau pengerjaan panas pada suhu 200 hingga 350 derajat Celcius. Untuk suhu lelehnya itu juga rendah, itu sekitar 651 derajat Celcius. Nah, tapi secara kimia, eh, paduan magnesium ini tidak stabil dan rentan terhadap korosi di lingkungan laut ya. Karena air garam itu tidak tahan terhadap korosi, jadi dia tidak pas kalau digunakan dalam aplikasi di kapal ya. Tapi ketahanan korosi dan oksidasi di atmosfer itu ya cukup baik lah, lumayan ya. Bubuk magnesium halus itu mudah terbakar jika dipanaskan di udara, sehingga perawatannya itu perlakuannya saat pembuatannya itu juga harus benar-benar ya penanganannya itu. Kemudian paduan magnesium itu sama ya, seperti paduan-paduan logam lainnya, itu diklasifikasikan menjadi cor dan tempa. Nah, beberapanya itu dapat diolah dalam perlakuan panas. Jadi, aluminium, seng, mangan, dan beberapa tanah jarang itu biasanya bisa dipadukan dengan magnesium. Paduan ini diaplikasikan dalam aplikasi pesawat dan rudal, bisa juga di bagasi. Ini beberapa aplikasi magnesium dan paduannya. Berikutnya adalah titanium dan paduannya. Nah, titanium ini harganya juga lebih mahal ya dibandingkan dengan logam-logam lain ya. Nah, titanium ini, titanium murni itu densitasnya rendah, relatif rendah ya, itu sekitar 4,5 gram per centimeter kubik. Titik lelehnya tinggi, itu berada di suhu 1668 derajat Celcius. Modulus elastisitasnya itu 107 gigapascal. Itu tinggi juga lumayan ya. Nah, paduan titanium itu sifatnya itu sangat kuat ya. Kekuatan tarik pada suhu kamar itu mencapai 1400 megapascal. Nah, paduannya itu sifatnya sangat ulet dan mudah ditempa dan dikerjakan. Paduan titanium itu diklasifikasikan menjadi alfa, beta, alfa plus gamma, dan near alfa. Jadi yang pertama kita bahas dulu ya, yang untuk titanium alfa. Titanium alfa itu dipadukan aluminium, titaniumnya itu dipadukan dengan aluminium dan timah. Aplikasinya itu banyak ya, terutama untuk aplikasi di suhu yang tinggi. Kenapa? Karena memiliki karakteristik mulur yang unggul. Penguatan di suhu panas itu tidak dimungkinkan karena pada suhu panas itu titanium berada pada fase stabil. Kemudian kekuatan dan ketangguhannya itu baik, kemampuan tempanya itu lebih rendah daripada jenis paduan TI yang lainnya ya. Untuk yang alfa. Jadi kemampuan tempanya lebih rendah dibandingkan dengan yang beta, alfa plus beta, dan near alfa. Nah, untuk yang titanium beta itu dipadukan antara titanium dengan vanadium dan molybdenum. Untuk titanium alfa ini mudah ditempa dan ketangguhan patahnya itu yang sangat tinggi.
Kemudian untuk yang titanium alfa plus beta itu dicampur dengan elemen penstabil untuk kedua fase penyusunnya. Kekuatan untuk paduan titanium alfa plus beta ini dapat ditingkatkan dan dikendalikan dengan perlakuan panas. Nah, titanium alfa dan beta ini juga cukup mudah untuk dibentuk. Kemudian yang terakhir itu ada paduan nir alfa. Nah, nir alfa ini terdiri dari fase alfa dan beta, tapi lebih dominan ke fase alfa. Jadi sifat dan karakteristiknya itu mirip dengan bahan alfa, kecuali keragaman struktur mikro dan sifat mekanik itu yang lebih besar. Keterbatasan dari titanium itu adalah titanium itu sifatnya reaktif secara kimia dengan bahan lain yang pada suhu tinggi. Nah, akibatnya harus dilakukan teknik pemurnian, peleburan, dan pengecoran non-konvensional. Akibatnya itu, proses produksinya lebih mahal sehingga harga dari paduan titanium itu juga cukup mahal. Ketahanan korosi dari paduan titanium itu tinggi kalau pada suhu normal. Paduan ini itu hampir kebal terhadap udara, laut, dan berbagai lingkungan industri. Jadi ketahanan korosinya itu sangat-sangat baik untuk paduan titanium. Ketika digunakan dalam aplikasi biomaterial ya di tubuh manusia, titanium itu sangat biokompatibel. Dia tuh sifatnya itu sangat tidak reaktif terhadap cairan di dalam tubuh. Jadi aman, dia tidak melepaskan zat beracun dan tidak mengalami korosi di dalam tubuh. Nah, bahan titanium ini memiliki kepadatan yang relatif rendah dan karakteristik mekanik itu bisa disesuaikan ya. Kemudian titanium itu banyak diaplikasikan sebagai implan gigi dan juga sebagai implan untuk ortopedi. Selain di bidang medis, titanium ini juga bisa digunakan dalam bidang struktur pesawat terbang atau kendaraan luar angkasa dan juga dalam industri minyak dan kimia. Ini beberapa contoh aplikasi dari titanium bisa digunakan sebagai turbin pesawat, kemudian untuk roket dan lain sebagainya, juga untuk implan-implan ya. Berikutnya itu adalah jenis logam tahan api atau the refractory metals. Nah, logam tahan api itu memiliki suhu leleh yang sangat-sangat tinggi. Nah, yang termasuk golongan logam tahan api itu adalah niobium, molybdenum, tungsten, dan tantalum. Temperatur lelehnya itu antara 2468 derajat Celcius ya untuk niobium dan 3410 derajat Celcius untuk tungsten. Jadi tungsten ini adalah jenis logam yang memiliki suhu leleh yang paling tinggi. Ikatan interatomik dalam logam ini tuh sangat kuat. Nah, karena ikatan interatomiknya sangat kuat, suhu leleh dan modulus elastisitasnya itu juga sangat tinggi. Nah, hal ini menyebabkan kekuatan dan kekerasan itu sangat tinggi pada suhu manapun ya, pada suhu tinggi maupun pada suhu ruang. Aplikasi dari logam tahan api itu banyak digunakan karena tahan terhadap korosi. Paduan molybdenum itu dapat digunakan untuk cetak ekstruksi atau bagian struktural pada kendaraan luar angkasa ya, bisa juga digunakan sebagai filamen lampu pijar, kemudian tabung sinar X dan juga elektroda las. Untuk tantalum itu kebal terhadap serangan kimia hampir semua lingkungan pada suhu 150 derajat Celcius. Sehingga paduan tantalum itu sering digunakan dalam aplikasi yang tahan korosi. Berikutnya ada jenis logam superalloy. Nah, superalloy itu adalah kombinasi logam yang superlatif. Super ya, namanya juga superalloy. Jadi untuk superalloy ini banyak digunakan dalam komponen turbin pesawat. Nah, turbin pesawat ini itu diperlukan bahan yang tahan terhadap paparan lingkungan yang tingkat ketahanan terhadap korosinya itu sangat tinggi dan juga tahan terhadap suhu tinggi untuk jangka waktu yang wajar ya. Sifat mekanik dalam aplikasi turbin pesawat itu sangat-sangat penting. Densitas itu juga merupakan salah satu pertimbangan yang penting. Kenapa? Karena semakin tinggi densitasnya, maka
massa dari bahan itu akan semakin tinggi. Nah, untuk aplikasi sebagai pesawat itu kan massanya tidak boleh terlalu besar, sehingga densitasnya itu harus rendah. Ini superalloy itu diklasifikasikan menjadi 3 ya, bisa menjadi kelompok besi nikel, kemudian nikel dan kobalt. Superalloy ini juga bisa dipadukan dengan logam tahan api seperti niobium, molybdenum ya, W, Ta, kromium dan titanium. Superalloy ini juga diaplikasikan sebagai jenis paduan tempa atau cor. Nah, aplikasinya itu yang benar-benar memerlukan sifat mekanik yang kuat dan juga sifat kimia yang stabil ya. Itu untuk aplikasi di reaktor nuklir dan juga di peralatan petrokimia. Ini misalkan kalau kalian lewat di kilang minyak ya, kilang Pertamina, itu kan ada tabung-tabung untuk penampung minyaknya. Nah, itu terbuat dari bahan logam superalloy. Ini ada beberapa beberapa contoh-contoh dari superalloy dan juga paduan-paduan masing-masing. Berikutnya yang terakhir itu adalah logam mulia. Ini pasti kalian sudah tidak asing ya untuk yang logam mulia. Nah, logam mulia itu adalah kelompok 8 elemen yang memiliki karakteristik fisik yang sama. Ini biasanya digunakan sebagai perhiasan ya. Logam mulia ini itu harganya mahal. Sifatnya itu lembut, ulet, dan tahan terhadap oksidasi. Emas, kalau kemurniannya itu semakin tinggi, maka dia sifatnya itu semakin ulet, semakin daktil, dia semakin mudah berubah bentuk. Jadi misalkan kalau untuk yang perempuan itu mempunyai cincin emas, itu lama-kelamaan itu bentuknya itu akan berubah ketika digunakan. Logam mulia ini banyak ya, terdiri dari emas, perak, platina, palladium, rhodium, ruthenium, iridium, dan osmium. Tapi yang paling sering digunakan sebagai bahan perhiasan itu adalah 3 yang paling paling depan ya, yang paling digunakan sebagai perhiasan itu perak, emas, dan platina. Untuk yang lain itu ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Perak dan emas itu kan sifatnya itu sangat-sangat daktil, sehingga untuk memperkuatnya itu dipadukan dengan tembaga. Nah, perak murni itu adalah paduan perak tembaga yang mengandung sekitar 7,5% berat Cu. Jadi, kalau misalkan kalian beli emas, itu kan ada ya tipe emas 24, terus emas 22, emas gram, emas apalah gitu kan. Nah, itu dibedakan berdasarkan persentase tembaga yang ditambahkan. Jadi, semakin tinggi kemurniannya itu berarti kan jumlah tembaga yang dipadukan itu juga semakin sedikit. Paduan perak dan emas itu juga bisa digunakan sebagai bahan restorasi gigi ya untuk gigi palsu. Kalau di zaman dulu tuh masih sering kan kalau gigi palsunya itu terbuat dari emas. Kalau sekarang sudah agak jarang ya. Kemudian platinum itu bisa digunakan dalam peralatan laboratorium kimia, juga bisa sebagai katalis ya, terutama dalam pembuatan bensin dan juga bisa digunakan dalam termokopel untuk mengukur suhu tinggi. Oke, baik. Sekian materi tentang logam non-ferrous. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan dituliskan di kolom komentar @link atau bisa ditanyakan di ruang kelas. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.